Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang suatu pernyataan bahwa semua anak itu cerdas dan bahwa anak memiliki cara tidak terlalu sama untuk menjadi cerdas. Nah, dari kata-kata tersebut bahwa anak itu semuanya itu cerdas, tetapi mereka tidak terlalu sama untuk menjadi cerdas. Artinya, anak itu memiliki potensi-potensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai orang tua, mungkin kita sebagai calon guru atau calon orang tua nanti, kita harus memahami anak terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang tua ataupun lingkungan, ketika anak itu terlahir misalnya orang tuanya seorang dokter atau guru, dia berharap anaknya akan menjadi seperti mereka. Padahal potensi yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Mungkin ada anak yang di kelasnya itu nilainya selalu buruk, dia susah mengingat, tapi ketika dia masuk ke dunia luar, dia mengenal apa itu kecerdasan kinestik dari gerakan, dia bisa menjadi penari terkenal, juga bisa jadi pemain bola, bisa jadi pemain musik. Intinya, kita harus memahami dulu apa potensi anak. Ibaratnya hobi. Nah, ketika anak itu hobi, maka kita harus dukung. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kebanyakan orang tua ketika ayahnya atau ibunya menjadi dokter, maka dia berharap anaknya akan mewariskan apapun apa pekerjaannya. Tapi sebenarnya itu egois. Karena hobi dan kemampuan anak itu jika dikembangkan, maka itu lebih baik dari pekerjaan yang saat ini ibunya tekuni. Karena banyak kecerdasan yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Contohnya satu itu kecerdasan bahasa. Nah, ketika anak tidak pintar matematika, tidak pintar IPA, tidak pintar IPS, tapi ketika dia pintar bahasa, dia akan mudah merangkum bahasa, maka itu adalah hak dia. Maksudnya dia bisa mengembangkan bahasanya. Jadi dia tidak harus memaksakan dirinya untuk bisa matematika dan IPA. Selanjutnya kecerdasan logika, kecerdasan berpikir. Jadi dari kecerdasan tersebut, contohnya anak bisa membuat suatu bangunan, membuat struktur-struktur, tapi dia tidak berpintar berbahasa. Jadi intinya anak itu memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Ada selanjutnya visual, kinestik, kecerdasan interpersonal, internal, kecerdasan naturalis, moral, dan kecerdasan musikal. Nah, kita kasih contoh kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal, anak itu tidak sekolah, maksudnya bukannya tidak mendukung untuk sekolah, tapi dia lebih cenderung ke musik. Nah, sebagai orang tua, solusinya tetap suruh anak itu sekolah, tapi kursuskan dia dengan hobinya. Dari yakin antara dua itu dia akan sejalan. Karena intinya kebanyakan orang tua itu memandang ketika anak 2 tahun, 3 tahun dia harus bilang, anak aku sudah bisa baca Al-Quran, anak aku sudah bisa ini. Nah, intinya jangan dipaksakan. Ketika anak itu belum bisa, terus asah, terus beri dukungan, terus kasih saran. Nak, kamu harus begini. Nak, kamu ini begini, kamu harus belajar lagi. Jangan pernah patahkan semangat mereka, walaupun mereka itu berpikirnya mungkin ada yang lambat, ada yang mungkin sudah belajar, sudah praktek, tapi tetap dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Maka itu sangat dibutuhkan pengasahan dari orang tua, dari lingkungan, dan juga dari gurunya. Karena suatu kecerdasan anak itu harus dikembangkan. Ketika dipatahkan, misalnya orang tua yang tidak setuju dengan hobi anaknya yang musik, nah dari situlah anak akan menjadi tidak interpersonal, maksudnya tidak percaya diri akan kecerdasan yang dia miliki. Jadi intinya manusia itu adalah makhluk yang unik dan memiliki kecerdasan yang diberikan Allah kepadanya. Itu yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan zat yang maha sempurna. Dengan zat maha sempurna dia dapat memberikan kelebihan-kelebihan. Karena nantinya anak akan dibina menjadi generasi-generasi penerus. Karena tidak semuanya harus jadi guru matematika, tidak semuanya harus jadi dokter, tidak harus semuanya jadi guru. Banyak profesi-profesi yang lain yang sangat dibutuhkan. Intinya, dukung kecerdasan anak, pahami dulu apa keinginan anak, baru berikan yang terbaik. Terima kasih, itulah pendapat dari saya.